Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rin TV. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Intan. Oke. Kak Intan bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Musim hujan gini agak meriang ya badan ya. Iya, agak kurang enak badan nih. Cuacanya kan lagi gak Benar. menentu. Jadi buat teman-teman Ren TV di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin dan olahraga yang cukup. Gitu. Betul. Oke, kali ini kita hadir buat kalian, buat nemenin sore hari kalian, biar nggak sepi, Iya. biar gak gabut, mending kalian langsung aja klik channel Rin TV. Jangan lupa di situ ada lonceng notifikasi, nyalain, subscribe, share, like, dan komen. Pokoknya jangan lupa itu semua. Kali ini guys, kita mau bahas tentang move on saat kalian gagal. Jadi kalau kalian pernah gagal, ayo deh mending move on gitu ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Nanti kalau berlarut-larut kadang-kadang suka nggak enak. Iya, Ngeganggu banget. ternyata move on itu nggak cuma dari mantan loh, sahabat-sahabat Rin TV. Move on itu bisa banyak hal, bisa jadi mungkin move on dari kegagalan, move on dari keterpurukan masa lalu kita. Gitu. Jadi move on itu nggak melulu tentang mantan gitu ya kalian Iya, ya. bener. Kalau kita move on dari mantan kayaknya itu terlalu biasa sih, Riz. Iya. Itu kayaknya kecil gitu ya, kecil. Iya, Tapi nggak tahu kalau ketemu rontok lagi hatinya. Iya. Nggak gitu ya guys. Jadi yang dimaksud move on di sini bukan hanya buat mantan, tapi buat kehidupan kalian. Mungkin kalian pernah gagal. Jadi bisa gagal dalam kehidupan kalian, kehidupan di dalam keluarga kalian, mungkin secara sosial kalian ataupun yang lainnya. Iya, karir juga bisa. Bener banget gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong kegagalan nih Riz, banyak banget ya yang udah kita hadapin gitu. Iya. Soalnya dulu kan sebelum kita ada channel ini ya guys, kita tuh sering sharing, kita sering tukar pikiran. Kebetulan kita juga satu jurusan dulu, bener banget. Jadi memang satu server. Dan asal kalian tahu, kalau kalian mau cerita masalah kegagalan dalam hidup, udah deh, jangan ngerasa kalian paling terzolimi di dunia gitu. Jangan sampai. Jadi memang setiap manusia itu punya porsinya kegagalan masing-masing kayak gitu. Jadi nggak perlu risau kalau misalkan kamu dapat permasalahan dan kamu merasa kayak down, jatuh, itu jangan terlalu berlarut-larut dan keterpurukan itu. Aduh, belibet Kak kalau ngomongnya. Keterpurukan. Nanti dibenerin di sini deskripsi. Jadi lebih baik kita ngerasa bahwa oh ya udah berarti Allah kasih kita ujian. Caranya gimana buat move on? Gampang banget. Sebenarnya tuh kalau kita ngenalin apa masalah kita, itu kadang-kadang cepet banget buat move on. Tapi kalau kita nggak pernah ngenalin apa masalah kita, susah banget. Jadi kayak ngerasa, aduh kenapa aku yang salah gitu. Padahal sih nggak kayak gitu. Ya. Padahal kalau manusia hidup itu kan ada sesuatu yang bisa kita kontrol ya Kak. Bener. Ada sesuatu juga yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kalau permasalahan yang terjadi di luar dari kontrol kita, itu kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain juga. Bener. Nah, yang perlu kita kontrol adalah pikiran kita sendiri terhadap permasalahan tersebut. Kita bagaimana cara kita bisa menyikapi permasalahan tersebut. Yes, bener banget Riz. Jadi selain itu juga, selain kalian mengenali permasalahan kalian mudah move on, ya udah coba buat nggak nyalahin orang lain. Ya, soalnya kalau kita gampang nyalahin orang lain, kadang-kadang ngerasa kayak ya udah aku nggak pernah salah gitu. Nggak pernah salah, nggak mungkin. Justru orang yang cepat move on itu adalah dia mengenali kesalahannya sendiri. Tapi balik lagi nih Riz, nggak boleh juga nyalahin diri sendiri. Iya, betul. Jadi semua tuh udah ada porsinya masing-masing. Kalau kita yakin sama apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan turunkan untuk kita, ya udah kita coba aja, life must go on aja gitu. Bahasa Inggris apa bahasa Jerman sih tuh? Bahasa Inggris nggak apa. Oke, jadi tetap lanjut aja hidupnya gitu. Yang penting kalian bisa memposisikan diri kalian. Jadi pada saat kalian bekerja, janganlah ikut campurin satu masalah pribadi dengan pekerjaan. Ini yang sering terjadi Riz di masyarakat. Itu sering banget terjadi. Kadang kalau aku sendiri sih kadang kayak gitu. Ada permasalahan di rumah suka atau diem sama gitu. temen gitu di kerjaan tuh diem aja, murung aja kayak gitu, sedih seharian, galau seharian kayak gitu kan sering juga. Pasti teman-teman Rin TV juga ada yang kayak gitu kan? Pasti gitu. Jadi
Coba deh kalau kalian diem terus kalian campur adukin sama pekerjaan, kira-kira tuh nyaman nggak sih di sekeliling kita? Tentu nggak nyaman. Iya, Jadi kalau pengen ngadepin kayak gitu, coba deh balik lagi. Kita kan manusia yang beriman, kita kan dikasih Tuhan untuk merasa, dikasih Tuhan untuk melihat, dikasih Tuhan juga untuk menyelesaikan sesuatu hal. Jadi pada intinya sih gampang kalau aku ya, mending ya udah deh banyakin istighfar kalau yang muslim ya kayak kita gini, banyakin istighfar sebanyak-banyaknya deh, mending gitu aja daripada kita harus berpikir aduh kok begini ya, kok begitu ya, akhirnya yang terjadi pekerjaan kita nggak semangat. Iya. Terus ada orang yang nggak salah apa-apa, ngomongnya Gampang agak bad mood sensitif, juga. gitu banget karena kita cewek guys gitu. Mungkin kalau cowok mungkin beda lagi karena secara alamiah, secara apa yang Tuhan Nalurinya. kasih, naluri itu beda banget. Jadi kalau untuk cewek tuh memang cenderung dia pemikir gitu. Sensitif banget. Bener, kalau cewek apa-apa itu. dibawa ke perasaan. Jadi logika tuh hanya kalau di persentase 2% kayaknya ya. Iya. Di kita banyak tuh, 2% aja. Jadi kalau aku biasanya nanggepin masalah niris, ya udah, kadang juga diem di kantor kalau ketemu teman gitu, tapi mencoba untuk yang ya udahlah ya gitu. Iya. Kadang-kadang gitu ya udahlah ya. Ini kan masalah aku, ngapain aku libatin ke orang lain Iya. gitu. Karena kan kadang kalau kita suka nggak enakan sama orang lain, itu kan orang lain juga mikirnya, ini orang kenapa sih kok gampang baper, kok gampang galau, ngapain sih? Kan kita lagi kerja nih, kenapa sih masalah-masalah di luar kok dibawa ke tempat kerja, kan nggak enak juga sama teman kita yang di tempat kerja kan. Kayak gitu. Apalagi kalau cewek sama cewek nih gitu, akhirnya kan jadi salah paham kayak kenapa sih punya masalah sama aku gitu, ada masalah apa, akhirnya dibawa-bawa dan terjadi kesalahpahaman. Itu yang harus dihindari guys. Jadi buat move on tuh sebenarnya mudah sekali kalau dari aku ya, bukan harus orang lain yang membuat kamu move on, bukan. Tapi gimana caranya kita bisa melalui satu masalah ini satu persatu. Jadi kalau kita bisa ngelawan masalah ini, keluar dari zona nyaman, biasanya insya Allah teratasi gitu. Dalam artian gini, ya udah deh besok-besok kalau ada masalah lagi, kita coba buat menerima aja. Kita coba buat hidup. Itu. Jadi jangan sampai kamu stuck nih. Kalian semua stuck. Aduh, aku terzolimi banget. Aduh, masalahku udah berat banget. Aku pengen bunuh diri gitu. Itu bukan suatu solusi kalau buat aku. Yang ada tuh kayak masalah tuh di otak tuh tambah kayak apa? Benang yang kusut banget, nggak bisa buat ngejahit lagi gitu, nggak ada jalan keluar gitu. Jadi ya udah deh, lebih baik kita banyak-banyak bawa istighfar aja, terus kita bawa kegiatan yang positif mungkin, terus mencoba untuk gini, aku biasanya yakinin diri aku gini, ayo kamu bisa gitu, ayo udahlah gitu, nggak usah dipikirin. Biasanya ngomong kayak gitu tuh hati yang paling kecil, yang paling di dalam sendiri. Karena sebenarnya kan aku itu adalah ya apa yang aku pikirkan. Kalau aku pernah lihat peribahasa sih kayak gitu ya kaitannya. Jadi kalau kita sudah berpikir aku bisa, itu pasti kamu bisa. Yang penting kamu yakin kalau kamu itu bisa menyelesaikan itu. Gitu loh guys. Jadi gitu. Jadi kalau bisa keluar kalimat yang baik, di mana keluar kalimat baik maka jadinya akan baik. Tapi kalau buruk biasanya juga akan buruk. Dan itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah gitu guys. Jadi untuk move on tuh banyak banget jenisnya. Mungkin kalau kalian bisa dengan cara kalian sendiri itu lebih bagus banget. Tapi kalau aku, ya itu tadi, aku bawa buat kegiatan, aku bawa buat ibadah, biasanya seperti itu. Mengalihkan dengan kegiatan yang lebih positif, biar perasaan kita itu tidak terlalu berlarut-larut di permasalahan. Benar. Ngomongin masalah gagal nih kalian pernah nggak sih ngerasa kayak berada di titik paling bawah itu? Pernah banget, Tris, pernah. Dulu mungkin aku pernah cerita ke kamu, tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Aku kalau dibilang gagal, banyak banget cerita gagal. Mulai dari percintaan, mulai dari masalah pendidikan aku, terus dari karir aku pun juga gitu. Kayaknya apa ya? Yang paling fatal itu pada saat dari kesemuanya ya, yang paling fatal itu pendidikan sih menurut aku. Pernah gagal di pendidikan? Pernah. Kenapa tuh Kak? Nah, ini nih, sekedar sharing aja ya guys. Jadi mungkin bagi kalian yang pernah sama masalahnya dengan aku,
mungkin, atau dengan Rizky, nanti bisa deh kalian sharing di kolom komentar ya, kalian tulis di situ sama Kak gitu, atau mungkin begini-begini, silahkan gitu. Yang jelas gini Riz, dulu aku SMA itu kan sekolah aku di swasta, Iya. swasta yang ada di satu daerah gitu. Memang apa ya, swasta itu terkenal anak-anaknya tuh emang bener-bener yang jago nakal banget gitu loh, udah ampun deh gitu. Iya, karena kalau di kota-kota kecil itu sekolah swasta cenderungnya kan Banyak. di orang-orang yang seperti itu, Bener. anak-anak yang kurang perhatian, mungkin dari anak yang gitu. kurang gimana ya, dari keluarga yang broken home, seperti itu biasanya kayak gitu. Kalau di kota besar biasanya tuh swasta tuh yang mentereng gitu ya, Mentereng, bener. dari golongan menengah ke atas biasanya. Beda banget gitu Riz. Nah, alhasil waktu itu memang ujian nasional kalau nggak salah ya. Oh ya. Tahun 2008 gitu. Dulu kan masih ada ujian nasional tuh guys. Mungkin ini teman-teman aku yang pada nonton, nggak sengaja nonton Rin TV ya, mungkin yang pada kenal. Hai, saya hai dulu. Halo, aku juga pernah gagal gitu ya. Iya. Bener gagal. Jadi UN itu bener-bener nentuin kita tuh lulus apa enggak dalam waktu 3 hari. Aku juga sempat mengalami yang namanya UN itu. Itu nggak enak banget sih kalau dibandingin sama tahun sekarang yang udah kita ganti menteri, ganti kurikulum, nggak ada apa-apanya. Iya sih, kalau sekarang sih. Jadi dulu itu ceritanya aku UN, nilai aku jatuh di 1 mapel. Aku dulu anak IPA. Sedangkan IPA itu ada 6 mata pelajaran. Ya di situ banyak lah. Yang mungkin yang jatuh itu nilainya ada di fisika. Fisika aku jatuh. Fisika tuh susah banget loh guys. Susah banget. Terus habis itu aku cuma gini aja. Ya udahlah. Kalau emang aku gagal, aku saat itu pengennya ya dalam pikiranku Riz, ada 2. Kalau enggak aku mau nelen obat tidur sebanyak mungkin. Jadi mungkin keluarga supportnya oke, jadi